welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap. Macam tu. Hai semuanya sahabat online family Makcik yang ada di seluruh penjuru dunia ini, walaupun tak di seluruh penjuru dunia. Apa kabarlah kamu semua? Makcik harap kamu semua sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kamu semua. Amin. Doa yang baik-baik biar yang baik-baik juga lah datang dekat kita ya guys ya. Oke lah, dalam video ini Makcik tertarik dalam satu tajuk. Tajuk dia macam ni. Bersiaplah, bahasa Indonesia segera menjadi bahasa dunia. Bahasa kita untuk dunia. Wow. Video ni Makcik lihat daripada channel Gen 62. Makcik akan letak dia punya link nanti dekat description box. Kamu semua boleh tengok nanti. Klik dia punya link, subscribe, like, komen, dan share ke semua kamu semua ya guys ya. Makcik sangat-sangat tertarik dengan tajuk ni guys. Video ni baru beberapa hari lepas dia upload. Makcik penasaran dengan beritanya guys ya. Oke, tanpa membuang masa lagi, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tetap support channel Makcik biar channel Makcik tetap semangat. Biar Makcik ini tetap semangat dalam mengupload video, dan channel Makcik ini pun semakin berkembang ya guys ya. Aduh hai, salah lah kita bercakap. Udahlah, tak payahlah kita borak panjang-panjang, kita langsung saja ke videonya. Let's go guys, jom, let's go ini ya. Bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Jika Anda melihat sebuah kata, walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya. DS1, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tepatnya pada 18 Agustus 1945. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Adapun saat ini banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa yang digunakan di forum-forum internasional, bahkan James T. Collins pada tahun 2005 telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia Melayu menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia go internasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pernah mengatakan target Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Kemendikbud juga memang pernah menargetkan pada 2045 bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi PBB. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia, melainkan juga populer di luar negeri. Saat ini ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii hingga Suriname. Di Korea Selatan, program studi bahasa Indonesia memiliki banyak peminat. Karena peminatnya yang banyak, pihak universitas kemudian sampai menetapkan kuota penerimaan mahasiswa yang bisa masuk ke prodi bahasa Indonesia. Pendaftar untuk masuk ke prodi bahasa Indonesia pun selalu melebihi kuota yang ditentukan oleh pihak universitas. Ada pula di Jepang sebanyak 75. Guys ya, Makcik sangat speechless ya guys. Bahasa Indonesia bukan hanya di Indonesia saja ya guys ya, tetapi di luar negara pun sampai mereka menetapkan dalam pelajaran sekolah tuh ada pelajaran bahasa Indonesia ya guys ya. Memang bahasa Indonesia tak susah untuk kita pelajarinya guys, memang mudah untuk kita sebut ya. Tak susah-susah. Oke, kita lanjutlah, jom. Dari 800 perguruan tinggi menyediakan program studi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tak hanya perguruan tinggi, beberapa sekolah di Jepang juga mengajarkan bahasa Indonesia pada siswanya. Negara lain yang juga mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat sekolah adalah Australia. Bahkan beberapa sekolah dasar di Australia menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Mata pelajaran wajib guys. Wow.
orang asing belajar bahasa Indonesia. Ya enggak, sudah tak asing, memang ramai ya yang belajar. Korea, ini Korea. Antusiasme warga mancanegara untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas terlihat dari program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Hingga akhir tahun 2020 tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Ada banyak tenaga pengajar bahasa Indonesia dikirim ke negara-negara tersebut. Selain untuk membantu penutur asing mempelajari bahasa Indonesia, program BIPA dan kegiatan memfasilitasi lembaga-lembaga di negara lain juga menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan sebagai instrumen soft power diplomasi. Ya guys ya, sampai ke luar negeri pun Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Bapak Nadiem Karim ya guys, sampai memfasilitasi guru-guru ke luar negeri untuk mengajar bahasa Indonesia. Wow, ikut bangga ya guys ya, bahasa Indonesia ini boleh menjadi bahasa internasional, bahasa mendunia. Oke, kita lanjut. Jika menjadi bahasa internasional. Jadi aku ngajarin mereka kalimat kalian terciduk oleh kami. Uncu gitu. Gaul banget. Emang apa artinya? Apabila bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa internasional, hal ini tentu akan sangat menguntungkan negara Indonesia dan masyarakatnya. Hal ini dapat mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing. Dan tentunya masih banyak keuntungan lain yang dapat diperoleh Indonesia. Selain itu juga untuk mencerminkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Maka dari itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dengan baik. Untuk itu, masyarakat Indonesia sebagai penutur asli dan pemilik bahasa Indonesia sudah seharusnya lebih bersikap positif terhadap bahasa Indonesia guna memperlihatkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ketertarikan warga mancanegara terhadap bahasa Indonesia justru tidak diimbangi sikap positif masyarakat Indonesia terhadap bahasa nasionalnya. Masyarakat kita memang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pembelajaran di sekolah, kampus, ataupun sebagai pengantar di forum resmi atau di kantor. Akan tetapi, terkadang kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dengan dalih malu atau takut dianggap terlalu kaku. Kita lebih memilih menggunakan istilah-istilah alay ataupun menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Padahal kata-kata tersebut ada dalam bahasa Indonesia. Yang lebih mengkhawatirkan yakni sebagian di antara anak-anak Indonesia masa kini tidak menguasai bahasa Indonesia. Mereka mulai beralih jadi penutur yang lebih fasih berbahasa asing atau khususnya bahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Memanglah bukan sesuatu yang salah untuk mempelajari bahasa asing. Namun sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Indonesia, sudahlah menjadi kewajiban kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Bukan hanya digunakan di sekolah, bahasa Indonesia juga sebaiknya digunakan dalam kegiatan sehari-hari lainnya. Pakar bahasa Indonesia Yus Badudu mengatakan, agar dapat berbahasa Indonesia yang benar, kita harus memperdalam pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia dengan banyak membaca buku-buku yang baik, isi dan bahasanya, serta harus banyak mendengar tuturan orang yang bahasanya teratur, tanpa usaha ke arah itu. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan cerminan sikap positif yang menimbulkan rasa kebanggaan terhadap bahasanya. Sikap positif ini dapat mendukung pengembangan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Perlu kita ingat, masa depan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia bukan hanya ditentukan oleh politisi dan pekerja di badan bahasa, tetapi juga kemantapan dan kepercayaan diri penutur bahasanya. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Mari kita bantu mewujudkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional.
Dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Oke, betul. Itulah tadi Makcik dah tengok berita daripada tajuk yang Makcik penasaran sangat nak tengok. Bahasa Indonesia segera menjadi bahasa dunia. Memang terbaik ya guys ya. Bukan hanya dekat Indonesia tetapi dekat luar negara pun sudah menjadi bahasa yang macam wajib diorang pelajarin ya guys ya. Menjadi salah satu pelajaran wajib dalam bersekolah. Menjadi belajar bahasa Indonesia ya guys ya. Makcik sangat suka tengok perkembangan daripada bahasa Indonesia ini ya guys ya, dan akan segera menjadi bahasa internasional. Berbangga hatilah semuanya sebab bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, bahasa mendunia macam tu. Dia kan gak susah ya untuk dipelajarin, sangat mudah dan gampang. Lagi-lagi kalau antara Malaysia dengan Indonesia bahasanya hampir-hampir sama, serumpun, cuman beda-beda sikit saja. Kalau diikutkan memang sangat mudah ya guys ya untuk dipelajarin. Oke lah, itulah dulu video untuk hari ini. Makcik harap kamu semua suka dalam video ini. Dan Makcik harap tiada kontroversi dalam video ini ya guys ya. Tiada kontroversi nanti di komen-komen dalam video Makcik ini. Makcik harap kamu semua sukalah. Kita sama-sama serumpun, sehati sejiwa, sama-sama kita dukung, sama-sama kita mensupport. Dan jangan ada komen-komen yang negatif lah ya guys ya. Makcik harap itu sajalah. Oke lah guys, sampai di sini video kita. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.